Ya, langsung saja ya di slideshow, kemudian langsung. Ya, silahkan Mas Syekh Noval, nanti selesai jam 10.44. Silahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Syekh Noval Purnama dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawang sebagai penghulu ahli pertama. Di sini saya mengangkat rencana aktualisasi dengan judul pemanfaatan platform media sosial untuk meningkatkan informasi pelayanan di KUA Kecamatan Bawang. Sebelumnya, yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Nurul Kamilati sebagai penguji pada siang hari ini, Bapak Samsul Falak sebagai moderator, dan juga Bapak Pus Indarto sebagai Kepala KUA Kecamatan Bawang. Baik, saya lanjutkan lagi. Eh, Kita langsung ke latar belakang. Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Bawang dalam pemanfaatan media informasi untuk pelayanan terhadap masyarakat belum berjalan secara optimal. Ya, meskipun sudah ada media seperti pamflet hingga media media pendek yang telah tersedia, terdistribusi dan teraktualisasi di konten-konten media sosial, karena di KUA Bawang sendiri sudah ada media sosial berupa Instagram, namun dalam merealisasikan itu masih mungkin kurang menarik dan perlu adanya peningkatan dalam eh, informasi pelayanan. Sehingga eh, yang diharapkan informasi yang disampaikan itu edukatif, adaptif, dan menjadi solusi bagi masyarakat tentang informasi pelayanan di KUA Bawang. Selanjutnya, core isu yang diambil itu kurang maksimalnya media informasi pelayanan KUA Bawang bagi masyarakat. Ini terkait core isu diambil dari 5 isu yang kemarin sudah dipaparkan di eh, tabel core isu. Nah, selanjutnya ada 5 gagasan kegiatan yang sudah direncanakan. Yang pertama, identifikasi kebutuhan informasi publik melalui media sosial. Lalu ada penyusunan rencana konten media sosial. Lalu yang ketiga, pembuatan dan publikasi konten informasi pelayanan. Lalu ada interaksi dan respon dengan masyarakat melalui media sosial. Dan terakhir, monitoring serta evaluasi media sosial. Dalam matrik yang pertama itu kegiatan identifikasi kebutuhan informasi publik melalui media sosial. Tahapan kegiatannya ada 3. Yang pertama konsultasi dengan mentor atau pimpinan, identifikasi kebutuhan sistem dan alur kerja. Lalu yang ketiga ada menyusun daftar prioritas informasi layanan. Output atau hasil yang dihasilkan itu daftar kebutuhan informasi yang relevan untuk masyarakat. Lalu ada keterkaitan substansi dengan mata pelatihan itu akuntabel, berorientasi pelayanan, serta kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, mendukung misi peningkatan kualitas pelayanan publik yang responsif di KUA Bawang. Kegiatan yang kedua, menyusun rencana konten media sosial. Tahapan kegiatan, menyusun kalender konten, mingguan atau bulanan. Lalu yang kedua ada menentukan format teks, poster, video pendek. Lalu yang ketiga, memastikan konten sesuai aturan dan etika. Output atau hasil, yaitu rencana konten media sosial KUA Bawang. Keterkaitan substansi mata pelatihan, kompeten, loyal. Lalu kontribusi terhadap visi dan misi organisasi mendukung visi pelayanan prima berbasis teknologi informasi di KUA Bawang. Yang ketiga,
kegiatannya adalah pembuatan dan publikasi konten informasi pelayanan. Tahapan kegiatan, mendesain poster atau flyer digital. Yang kedua, membuat caption sederhana dan komunikatif. Serta yang ketiga, mempublikasikan di platform resmi seperti ada Instagram atau TikTok. Hasil atau output konten media sosial tentang layanan KUA Bawang. Berkaitan substansi mata pelatihan berorientasi pelayanan adaptif. Kontribusi terhadap visi misi organisasi, misi menyediakan informasi akurat, cepat, dan transparan di KUA Bawang. Yang keempat, ada kegiatan interaksi dan respon dengan masyarakat melalui media sosial. Tahapan kegiatan menjawab pertanyaan masyarakat di kolom komentar, chat, memberikan klarifikasi informasi bila diperlukan, mencatat masukan masyarakat untuk evaluasi layanan. Lalu ada hasil atau output masyarakat merasa terlayani melalui respon cepat. Keterkaitan dengan substansi mata pelatihan harmonis, kolaboratif, dan keterkaitan dengan visi dan misi mendukung misi membangun pelayanan publik yang berpartisipasi di KUA Bawang. Lalu kegiatan yang terakhir ada monitoring dan evaluasi efektivitas media sosial. Tahapan kegiatan mengevaluasi jumlah tayangan, like, komentar, share. Lalu yang kedua melakukan survei kepuasan sederhana. Yang ketiga menyusun laporan evaluasi untuk tindak lanjut. Output atau hasil yaitu laporan evaluasi pemanfaatan media Hampir sosial. habis ya, Mas. Oh, Waktunya. oke. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi pada hari ini. Saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, silahkan. Mentornya ada, Mas Novel? Oke, Andan. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak untuk menguatkan waktu 3 menit. Iya, langsung saja. Terima kasih penguji kalau nggak salah Mbak Mila dulu Bapak di Wonosobo apa ya Mbak Mila? Oh iya, benar. Saya Ya, Kus Indarto Pak. Dulu pernah oh, melayani Bapak di Gus, Wonosobo Mbak gege, Mila. gege. Bapak sehat ge? Alhamdulillah Eh. ge, ini Mbak Mila ge. Matur Ya, suwun ge. terima kasih Bu Mila dan juga Pak Samsul. Saya sampaikan bahwa KUA itu adalah garda terdepan Kemenak dalam pelayanan kepada masyarakat. Sehingga tentu saja upaya melaksanakan pelayanan prima itu harus didukung dengan media sosial yang mumpuni, dengan sumber daya manusia yang mumpuni pula, sehingga pelayanan kepada masyarakat itu menjadi optimal. Sungguh kebutuhan masyarakat sekarang itu banyak sekali yang bisa diakses dari media sosial. Untuk datang ke KUA tentunya akan sulit, tetapi dengan website yang dibuka oleh KUA tentu akan menjadikan keperluan itu menjadi mudah. Sehingga pelayanan-pelayanan bagi kami pada masyarakat itu akan mudah. Dan diharapkan dengan adanya penghulu yang ada dan juga karyawan yang lain bisa mengelola media sosial itu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga informasi-informasi bidang keagamaan dan ibadah sosial itu bisa langsung diakses oleh masyarakat sehingga luar biasa bagi kita semuanya. Mudah-mudahan dengan media sosial yang dikelola dengan baik itu informasi-informasi KUA baik itu pelayanan ibadah, pelayanan sesuai dengan tupoksinya, maka semuanya akan menjadi mudah, semuanya bisa diterima, diakses oleh masyarakat, dan memberikan kepuasan pada masyarakat, karena sekarang yang diinginkan adalah pelayanan yang cepat, tepat, sehingga bagi kami itu merupakan primadona untuk pelayanan pada masyarakat dengan adanya sumber daya dan juga adanya media sosial yang tersedia bagi kami. Barangkali itu, terima kasih saya sampaikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu Nurul. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Terima kasih kepada moderator sekaligus coach Bapak Sabtul Falak SSMPD. Yang kami hormati mentor Bapak Haji Kus Indarto SAG. Apa kabar Bapak? Ya, Alhamdulillah Alhamdulillah. dapat berkomunikasi bersilaturahim kembali. Anda tidak lupa ya? Saya Mbak Mila, tapi Iya, Mbak namanya Mila. Nurul di situ. Oke, Nurul Kamilati. Oke, terima kasih. Selanjutnya yang saya ingin kami banggakan, Saudara Syekh Noval Purnama SOS. Oke, selamat Anda sudah sampai pada tahap ini, Mas. Oke. wabarakatuh. Oke. Berikutnya, Mas, untuk isu Anda itu kan, ini maaf ya Pak Mentor, nggih, karena tugas ini, isu kurang maksimalnya media informasi pelayanan, nggih, KUA Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, nih. Kabupaten Banjarnegara. 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 Ya, Banjarnegara, maaf. Nah, ini adalah isunya. Eh, di sini bagaimana ya? Ini nanti bisa disampaikan kepada coach. Judulnya itu tinggal dibalik saja nih. Jadi karena kan sebelum di sini kan katanya kurang maksimal, berarti kurang optimal kan? Misalkan seperti ini, optimalisasi media informasi, pelayanan, pelayanan. Nah, layanan dalam hal apa, Mas? Ini layanan secara umum atau tertentu? Secara Nah, itu umum, Bu. secara umum nanti bisa jadi nama. Ini umum ya, secara umum. Kemudian, nah, melalui apa? Nah, jadi saya ulangi lagi. Optimalisasi media informasi pelayanan KUA Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara melalui atau gini, optimalisasi media informasi pelayanan melalui apa? Melalui apa itu dapat Anda menggunakan medianya apa? Tadi kan medianya adalah Instagram, TikTok, gitu kan Mas. Terus kontennya tadi katanya umum. Nah, itu bisa Anda sesuai dengan harapan dari coach bahwa Anda membuat judul yang desain gagasannya itu adalah eye-catching gitu Mas. Yang gimana? Dapat berupa singkatan, berupa apa? Yang itu sumbernya adalah dari media yang Anda gunakan, Instagram, TikTok, atau gabungan dari konten Anda itu konten apa? Konten Anda nanti hasilnya berupa video, player, atau apa, Mas? Mas Noval. Eh, yang pertama itu seperti pamflet, Bu. Nah, Pamflet, flyer, terus juga video juga. nah, itu bisa Anda buat singkatan, pamflet, player, video. Berarti dengan menggunakan apa Instatalk misalnya Instatalk PTV atau ada buat singkatan-singkatan ya. Nanti itu dipikirkan biasanya mikirkannya satu malam Mas. Nah, nah, di kantor urusan agama tidak disingkat ya Mas. Kantor urusan agama Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara tahun 2025. Oke, itu. Selanjutnya, Anda sudah bagus di regulasi Latsar, sudah ada Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Alangkah lebih sempurnanya lagi karena ini adalah Latsar kan, regulasi Latsar Mas. Keplan Keplan, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 580 dan 581 tahun 2024. 580 itu tentang kurikulum, 581 itu tentang pedoman penyelenggaraan laksana. Selanjutnya, karena latsar kita ini adalah latsar berakhlak, di mana di sini mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, ya, yang lalu namanya aneka, Anda tuliskanlah surat edaran Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor berapa? 20 tahun 2021 tentang core value ASN berakhlak dan bangga melayani bangsa, gitu, branding ASN itu. Untuk tujuan sudah bagus, manfaat sudah bagus, ruang lingkup sudah oke. Mantap pokoknya Bapak Palak ini. Kemudian, nah ini pada matrik ini selalu nih. Saya apa namanya fokus ke sini, saya cermati, pastikan Mas kegiatan saya puji dulu kegiatan Anda itu sudah puas, sudah oke ya, sudah sesuai harapan dari coach. Untuk kegiatan dan tahapan pastikan menggunakan kata kerja aktif. Ya, kata kerja aktif, itu loh, atau gitu loh. Jadi di Itu. situ misalkan identifikasi itu kan benda, berarti atau itu menjadi kata perintah malah definisi gitu kan. Ini berarti mengidentifikasi gitu loh Mas, mengidentifikasi, berkonsultasi, yang lain menyusun. Itu kemudian
Nah, keterkaitan nilai untuk output sudah oke. Pastikan, Mas, ya, kalau ada kerjanya supaya bisa tampak lebih tertib lagi, pastikan setiap tahapan itu ada output, Mas, ada hasil. Yang pertama kan di sini beda kan. Ketika Anda berkonsultasi dengan mentor berarti adalah catatan konsultasi. Yang di sini yang Anda mengidentifikasi kebutuhan sistem berarti apa? Daftar kebutuhan sistem dan alur kerja gitu. Jadi setiap tahapan itu ada satu output tertentu yang spesifik. Berikutnya adalah keterkaitan nilai. Di sini keterkaitan nilainya belum dijabarkan, Mas. Keterkaitan nilai itu adalah pada tahapan Anda itu mengaktualisasikan atau mengembangkan nilai apa. Contohnya satu saja, berkonsultasi dengan mentor. Anda ingin gimana ya saya berkonsultasi? Oh, saya ingin dengan ramah. Anda cek pada kata kunci atau pada perilaku kode etik di sana itu ada dengan ramah masuk pada berorientasi pelayanan. Jadi per tahapan. Lalu pastikanlah lalu Anda sesuaikan ke bawahnya. Itu Mas, analisis dampaknya masih kosong Mas. Nah, apa yang diberikan kami ini belum yang sebenarnya sudah ada yang lengkap. Silahkan G, ini dilengkapi analisis dampak pada setiap kegiatan. Kemudian kontribusi terhadap visi misi ini pastikan ini berkontribusi kegiatan ini berkontribusi pada visi apa ditulis di situ misinya apa. Oke, itu Mas. Berikutnya, nah ini Anda ini memang IG-nya apa medsosnya itu Instagram, TikTok dan macam-macam Mas. Padahal pada masing-masing itu kan eh, membuat konten atau desain itu kan masing-masing memiliki karakteristik. Jadi tolong diperhatikan. Instagram itu kan beda ya. Instagram itu dia Instagram itu apa bentuknya? Eh, portret, portret. TikTok itu video. Ini berarti hal-hal yang berbeda-beda ini, Mas. Jadi mohon saran saya, mohon untuk diperhatikan karena masing-masing medsos itu memiliki karakteristik. Dan sebelum dipublish, saran saya seperti yang sebelum Anda, itu dimintakan masukan kepada expert atau pada rekan atau mereka yang sudah punya pengalaman. Oke? Itu tadi juga disampaikan oleh coach ya. Lalu manfaat ini sangat penting, Mas, karena manfaat ini kan tadi harapannya dapat meningkatkan informasi pelayanan. Nah, bagaimana Anda mengukur, memastikan manfaat bagi pihak-pihak stakeholder atau siapapun yang ada pada bab satu di latar belakang di bagian C, itu kan penerima manfaat. Itu harus Anda pastikan nanti ada testimoni dan keyakinan Anda bahwa aktualisasi Anda ini nanti memang eh, berdampak begitu. Nggih, gitu ya Mas ya, Mas Noval nggih. Nggih, Oke, mboten siap, nuwun. Bu. Saya Terima kasih. kembalikan waktu kepada moderator. Nggih, Terima kasih. makasih. Tolong diperhatikan ya Mas Noval. Terima kasih Bapak Mentor. Terima kasih Makasih, Ibu Kembali. Pemuji Gus. ya. Selanjutnya silakan Mas Pijar. Oke, Pak. Saya Ya, izin share screen. sebentar. Kita jumlahnya 11 lah Mas. Jumlahnya 10 Bu. Oh ini, oh 10. 11, 10. Oh 11 Mas. Apa ya? 11, Pak, jumlahnya, Oh, Pak. 11 ya. Ya, 11. Oh, saya kira udah mau selesai. Saya cek. Iya. Ada lagi. Ya, satu lagi berarti ya.